Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk bapak-bapak, teman-teman yang sudah sempat hadir di lokasi lahan saya ini, yaitu di lokasi percobaan bawang merah. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak sekalian sudah banyak yang senior daripada saya. Mungkin saya cuma bisa menjelaskan sedikit. Ini di depan bapak-bapak ini adalah bibit baru yang varietasnya Sandren. Untuk kelebihan dan kekurangannya, Sandren dengan yang lain ada. Saya cerita dulu untuk kelebihannya. Kelebihannya Sandren itu dia cepat pecah dan anakannya banyak. Itu untuk kelebihan dari varietas Lokananta ataukah Tuk-Tuk. Nah, kelemahannya dia sedikit. Kelemahannya dia itu cuman daunnya dia agak lemah, pendek. Tidak seperti Lokananta atau Tuk-Tuk, dia itu tegak daunnya. Itu. Kalau untuk ketahanan penyakitnya, saya lihat di sini kurang, gitu ya. Berarti lebih tahan dia daripada yang Lokananta. Gitu. Kalau untuk penyakit mungkin bapak-bapak semua sudah tahu. Setiap varietas bawang itu pasti ada yang namanya penyakit. Gitu. Penyakitnya itu yang paling parah kan moler yang ditakutkan. Itu pasti ada dan semua ada. Cuman waktu aktifnya kita tidak tahu. Gitu. Makanya mungkin teman-teman yang baru belajar atau yang baru pemula, disitulah letak biasanya kegagalan kita. Kita tidak tahu masa aktifnya dia itu kapan. Gitu. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya kapan masa aktifnya, saya akan jelaskan. Gitu. Tadi saya lihat bapak-bapak, teman-teman sekalian sudah sempat keliling-keliling. Mungkin sudah banyak dilihat mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang bagus, mana yang jelek. Gitu. Sekarang saya tinggal menunggu pertanyaan dari bapak-bapak. Apa yang ditanyakan saya akan jawab. Masalahnya apa? Terus apa namanya? Pengendaliannya bagaimana? Menurut saya gitu. Ya untuk saya sekian dulu. Mungkin bapak-bapak kalau mau bertanya silakan. Yang bisa saya bantu, saya bantu. Saya tidak akan sembunyikan rahasia yang sebenarnya gitu. Saya akan terbuka ya. Ya. Fungisidanya apa saja yang dipakai? Kalau fungisidanya ini merek dagangnya Octap saja, Octap dengan Antrakol, merek dagangnya. Terus aplikasinya berapa hari sekali? Ini aplikasinya lengkap saya. Ya, aplikasi umur dan tanggalnya ada. Hanya 5 kali. Ya. Selama bertanam bawang ini, cuman ini rahasianya, tidak ada lagi. Ya. Makanya di sini disebut 3M, mudah, murah, menguntungkan. Biayanya sangat murah. Gitu. Ya. Tidak ada saya memakai obat-obat yang lain. Mungkin bapak-bapak bisa lihat di situ botol-botolnya. Gitu. Cuman cara dan waktunya yang perlu kita pelajari. Gitu. Tanya Mi. Cara waktu dan kapan, apa itu? Apa yang masuk, kapan dia masuk? Nah itu. Nah ini sedikit saya contohkan di sini. Ini dia habis kena namanya busuk umbi. Ya. Ini dia sudah sempat kena busuk umbi ini sekitar umur 35 hari atau 40 hari. Gitu. Tapi pengendaliannya kita itu sudah rutin, jadi dia bisa sembuh. Sembuhnya dia ke bawah. Gitu. Mungkin yang moler tadi ada di bawah, Mas? Tadi bapak-bapak sudah keliling, mungkin banyak yang kena moler. Bagian sana ada Pak kena moler, di situ ada kena moler, di situ ada kena moler. Itu dia kenanya umur 35 hari. Ya, itu moler dia kena umur 35 hari, tapi dia sudah sembuh. Gitu. Saya tidak mencabut, saya tidak membuang. Nah, terus bagaimana caranya? Mungkin ada yang bapak-bapak yang senior bisa menjelaskan dulu. Saya persilahkan dulu. Nanti belakangan saya gitu. Nah, kita tanya lagi, waktu penyemprotan yang masa aktifnya pagi apa sore? Apa sebelum matahari terbit? Itu kalau bisa
di waktu yang sejuk saja. Yang sejuk berarti Iya. pagi sebelum matahari Pagi terbit. ataukah sore? Gitu. Pagi atau sore? Seandainya kalau tidak mampu sore sampai jam 7 malam bisa. Bisa. Ini pertanyaan langsung Mas. Langsung di sini atau nanti sebentar malam? Sini misalnya. Oh gitu. Ya. Bentar mam, pertanyaan lanjutannya. Oh gitu. Ya. Terus apa lagi yang ditanyakan? Silakan. Terus lagi yang kita tanyakan, masa aktif moler kita sudah tanam 3 bungkus. Ya. Waktu belum pengisian umbi normal. Ya. Terus waktu pemecahan umbi langsung kena moler. Terus yang tak tanyakan, masa aktifnya moler itu masih umur berapa hari sampai berapa hari? Untuk moler ini di pembibitan dulu. Ya. Dari pembibitan dulu saya ceritakan. Moler masuk di pembibitan umur 21 hari. Sudah mulai Ya, kena. itu sudah mulai masuk. Nanti dia aktif 20 hari sampai 35 hari. Itu moler. Gitu. Ini di pembibitan. Saya cerita dulu dari pembibitan, mungkin dari awal. Pembibitan yang pertama masuk itu dia dari umur 1 hari sampai 7 hari itu dinamakan embun bulu. Ya, nanti kapan bapak-bapak lihat itu di pembibitan ada itu seperti sarang laba-laba, tapi tidak bertangan. Dia itu seperti sarang laba-laba membundar, tidak ada lubang, tidak ada tangan. Itu disebut embun bulu. Gitu. Kalau kita tidak tangani itu dia akan melebar, itu bisa fatal, habis bibit. Dari umur 7 hari sampai 14 hari sampai 21 hari, itu nanti pitium atau rebah semai. Kalau yang namanya rebah semai itu pasti ada pitium dengan pitopora. Ya, itu dua penyakit itu, pitopora bisa disembuhkan, pitium bisa dicegah. Gitu. Ciri-cirinya, pitium itu dia busuk dari pangkal batang ke bawah. Itu kalau menurut pengamatan saya. Kalau pitopora dia di atas tanah, itu bisa disembuhkan. Kayak mati pucuk. Ya, itu bisa disembuhkan. Pencegahannya apa yang fungisida apa? Itu dia masuk di umur 7 hari sampai 14 hari. Dari 14 hari sampai 21 hari itu moler. Dia masuk, nanti aktifnya dia di umur 1 bulan. Betul, kita punya umur 1 bulan mulai sakit pinggang. Ya, itu untuk di pembibitan. Sekarang untuk pindah tanam. Pindah tanam di umur 7 hari sampai 14 hari itu ulat yang masuk. Ya, mungkin bapak-bapak sudah perhatikan itu. Dari umur 7 hari sampai 14 hari ulat. Gitu. Dari 14 hari ke 21 hari sampai 35 hari itu sudah masa aktifnya moler. Terus pencegahannya untuk moler yang bapak pakai kita mau ikut itu. Ya, pencegahannya untuk moler yang pertama kita selalu memakai oktav. Ya, untuk pengalaman saya di sini cuma oktav 1. Ya, itu untuk pencegahan. Kalau yang untuk antrakol tadi? Untuk pengendaliannya Itu, bagaimana? kalau untuk antrakol biasanya di daun bawang kita itu ada bercak jamur di tengah. Itu bisa kita pakai antrakol ataukah bisa amistartop, bisa ridomil. Nah, perlu saya jelaskan di sini, pemakaian ridomil tidak boleh berulang-ulang. Cukup 2 kali semusim. Gitu. Kalau untuk pengamatan saya selama ini, kapan kita menggunakan ridomil berulang-ulang itu resisten namanya. Apapun yang bapak gunakan, fungisida pun insek apapun tidak akan mempan, Pak. Gitu. Itu kalau kita terlalu banyak menggunakan yang namanya ridomil. Berarti terpisah pencampurannya. Apa? Ya, Fungisidanya itu fungisida tidak bisa dicampur. Fungisida satu macam itu saja. Tidak bisa tercampur ya, fungisida yang namanya fungisida tidak bisa tercampur. Ini yang namanya busuk kumbi. Ini busuk kumbi ini. Kalau saya amati di sini dia sembuh. Ini sudah keluar akar baru. Ini sebelah dia sudah busuk ini, Pak. Nanti sebelahnya dia akan tumbuh kembali. Gitu. Ini sudah bonyok di sebelah. Tuh. Sebelahnya dia tumbuh kembali. Ini. Dia busuk kumbi. Itu bisa sembuh, Paman. Ini sudah sembuh, Mas. Sudah sembuh ya. Ya. Treatmentnya bagaimana Ya. Paman? Ini karena kita pengapaian kasihnya kemarin
rutin. Jadi dia kena itu tidak full kena. Nggak dirahasiakan kayak itu anunya. Tadi sudah saya jelaskan, Pak. Jelaskan Ya. ulang lagi, Pak. Fungisidanya cuma 1 oktav. Iya. Cuman pemakaiannya sekarang, kalau untuk di bibit cukup kita menggunakan 1 sendok 1,15 liter. per 15 liter air gitu. Nah. Itu kalau di bibit 2 kali aplikasi. Bukan di bibit yang kita tanyakan. Enggak, biar di bibit dulu Nah, nanti di di bibit aplikasi. dulu. Oh, di bibit. Ya, pengaplikasiannya di bibit itu umur 14 hari dengan umur 30 hari. Gitu. Untuk oktav. Kalau kelebihan oktav, dia akan kuning. Kapan bibit Bapak itu kelebihan kuning, itu nanti kelebihan pemakaian oktav. Gitu. Nah, terus yang sudah pindah tanam, itu serangannya dia itu cuma 2. Serangan yang pertama, di umur 7 sampai 14 hari ulat, dari 21 hari sampai 35 hari itu moler. Gitu. Pencegahannya tetap kita memakai oktav. Caranya di umur 14 hari itu kita sudah mulai memakai oktav. Gitu, ya. Itu untuk pencegahan. Ya, dari umur 14 hari itu kita sudah menggunakan oktav. Ya, rutin. Itu diselingi dengan antrakol. Gitu. Diselingi itu sekarang umpamanya kita memakai oktav, nanti minggu depan kita memakai antrakol. Antrakol itu untuk mencegah nanti dia ada jamur di daun. Gitu. Itu untuk pencegahan. Itu penyemprotannya seminggu sekali. Ya. Dosisnya 2,5 sendok, 1 per tangki. Gitu. Biasa juga pernah saya lihat itu yang teman-teman yang habis kena moler tuh dia menggunakan sampai 3 sampai 4 sendok. Kita sudah, tapi tidak mempan. Ya, Sudah terlalu parah. karena kapan kita terlalu lebih dosis, Pak, itu penyebarannya lebih cepat. Iya. Makanya kalau ada tanaman bapak-bapak yang kena begitu, dosisnya diperkurangi, diperrendah. Ya, direndahkan dosisnya, terus ditambahkan dengan yang namanya pupuk daun. Saya memakainya yang bagus, yang ada anti jamurnya itu Manohara. Ya, 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 yang kalsium Manohara. Ya. Itu untuk pencegahan. Pencegahan moler. Ya. Nanti kalau dia kena, tidak akan meluas. Nanti dia kena spot-spot, dia akan berhenti. Mungkin bapak-bapak bisa lihat di ujung sana ada yang kena moler, di ujung sana ada kena moler, di sana ada. Tapi dia itu paling panjang dia itu kena 2 meter. Tapi sembuh, berhenti. Seperti ini. Jadi Pak, kalau untuk perangsang kayak semacam daun, Ya kalau untuk perangsang atau SPT-nya terserah, nanti tergantung bapak-bapak apa yang bagus di daerahnya masing-masing bisa dipakai gitu.